Jadi ada 3 orang Bapak Ibu menghampiri di kamar mandi, ngelihat saya dan bertanya sama saya. Kebetulan muka saya kasih debu, dan sebelumnya saya ngumpet di atas plafon. Politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni muncul di hadapan warga Tanjung Priok, Jakarta Utara seusai lama menghilang pasca gelombang demo di rumahnya pada akhir Agustus 2025 silam. Sahroni mengungkap detik-detik dirinya kabur dari rumah melalui plafon setelah bersembunyi di kamar mandi. Ahmad Sahroni berbicara di hadapan warga pada Minggu 2 November dan menyinggung kasus pencerahan yang ada di rumahnya. Dalam potongan video yang kini viral di media sosial, Sahroni menceritakan perjuangannya dalam menyelamatkan diri dari amukan massa. Secara gamblang, Sahroni mengakui saat rumahnya disatroni massa, ia bersembunyi di kamar mandi. Anggota DPR nonaktif ini kemudian bersembunyi di atas plafon. Namun tempat persembunyiannya itu justru nyaris menjadi celaka. Beban tubuhnya ternyata terlalu berat untuk ditahan oleh plafon tersebut. Sahroni mengaku bingung, pasalnya massa yang menjarah rumahnya tak hanya menggasak barang-barang berharga, namun juga mengambil barang-barang pribadi yang tak bisa dihitung secara materi, seperti halnya foto keluarga. Sahroni mengaku telah memasrahkan segalanya kepada takdir. Ia merasa ikhlas jika memang harus meregang nyawa dalam peristiwa tragis tersebut. Jadi ada 3 orang Bapak Ibu menghampiri di kamar mandi, ngelihat saya dan bertanya sama saya. Kebetulan muka saya kasih debu, dan sebelumnya saya ngumpet di atas plafon. Plafonnya nggak kuat, saya jatuh. Akhirnya plafonnya saya hancurin sekalian, tapi pintu kamar mandinya saya buka. Kalau Bapak Ibu tahu, saya kayak main film, dramanya luar biasa. 1 jam pertama ini ada sebenarnya sebelum kejadian jam 15.12 saya ingat, ada saya ketemu dengan perwakilan dari tokoh agama, Pak Imam sama Ibu Dini sama pembantu saya di rumah Pak Haji Rusdi di sebelah. Dia kaburnya ke sebelah. Terima kasih Pak Haji Rusdi. Mana Pak Haji Rusdi? Terima kasih Pak Haji sama istri yang telah menerima imam, istri dan pembantu saya di rumah sebelah. Saya dalam keadaan hari itu tidak percaya sama 1 orang pun. Saya menyelamatkan diri sendiri dalam keadaan di kamar mandi. Banyak orang gak percaya, dibilang bahwa lu gimana mau ngumpet di kamar mandi, itu bathtub lu aja kebawa katanya. Bapak Ibu, kolor aja saya diambil. Kebayang nggak? Kolor diambil, gosok gigi diambil. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya kalau ada tetangga anaknya ditangkap polisi, saya nggak tahu menau, karena ikut serta ngejarah di rumah ini. Kemarin ada yang datang minta tolong untuk dibebasin. Saya bilang, kenapa Bapak Ibu nggak jaga anaknya? Pasti warga Kebon Bawang waktu hari itu saya pahamin kondisinya, ngelihat orang brutal begitu. Saya 1 jam pertama duduk Bapak Ibu, sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun hari itu saya meninggal, saya udah ikhlasin. Tapi saya ikhlas, kenapa saya mesti ada di rumah hari itu? Itulah hidup di jalan ujian yang kita nggak tahu kapan dan di mana terjadi oleh siapapun. Maka segala macam. Kenapa saya baru hadir pagi hari ini? Semua orang membenci saya, semua orang mencari saya. Bapak Ibu, saya alhamdulillah tidak korupsi. Tapi dianggap rumah ini adalah duit rakyat dari hasil pajak. Saya yakin tuh orang-orang yang teriak itu boro-boro bayar pajak. Pasti nunggu sembako juga. Sayang Bapak Ibu, konteks politik di dalam ruang publik ini di frame orang yang nggak ngerti kondisinya.
Ini kalau nggak ditutup sama terpal, omongannya ya Allah ya Tuhan. Kebayang Bapak Ibu, foto keluarga pun dicuri. Pertanyaannya buat apa coba? Oke lah, barang lain ambillah, silakanlah. Foto keluarga diambil. Itu buat apa gitu? Buat kenangan ya. Dan yang masuk di rumah saya, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.